Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhina nalu bin najat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para asatidzah, para orang tua, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi hari ini hanya karena rahmat dan hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing untuk bersama menuju rumah Allah, melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat rindik salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu ummul kitab suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan orang-orang tua kita, wabil khusus orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak dapati di ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah berlakukan ruku maupun sujud. Bahkan perintah ruku maupun sujud ini juga bersamaan dengan perintah sholat. Saya ambil satu contoh ayat, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu ayat ahkam yang menjelaskan tentang perintah sholat dan perintah zakat. Tetapi yang unik, ternyata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga menjelaskan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Padahal yang sudah menjadi maklum bahwa ruku itu adalah bagian dari sholat itu sendiri. Disinilah pentingnya beberapa kali saya sampaikan bahwa bagaimana kita memahami teks ayat Al-Quran
untuk sampai kepada pemahaman yang benar, tidak ada kata lain kecuali kita ambil penjelasannya dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Untuk sholat, kita memang dapati bahwa perintah Allah di dalam Al-Quran seringkali perintahnya untuk ibadah mahdhah ini, khususnya dalam ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjelaskan secara global. Kita tidak temukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang langsung menjelaskan, misalnya ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Rukuknya begini, tidak ada. Allah Azza wa Jalla tidak sampaikan detailnya. Bahkan beberapa bulan yang lalu viral misalnya, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tidak pernah ada ditemukan perintah sholat 5 waktu. Oh, ini ramai, Pak. Padahal kalau kita coba cermati statement ini, kalau dia mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat di dalam Al-Quran, jelas ini salah. Karena banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, baik dengan kalimat fi'il mudhari, kata kerja, maupun dengan kalimat perintah. Tetapi kalau kemudian perintah Allah, lakukanlah atau dirikanlah sholat sebanyak 5 waktu, itu tidak ada. Kalaupun ada penjelasannya, zuhurnya, waktu asarnya, tapi kalimat yang menunjukkan makna 5 waktu tidak ada. Ini menunjukkan bahwa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus persoalan ibadah mahdhah, contoh yang sangat diberikan rekomendasinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ayat yang lain Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalkan. Disinilah ulama fikih kemudian menformulasikan dari ayat-ayat Al-Quran dan kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW menjadi pengertian-pengertian fikih. Maka hadirin, ketika kita dapati penafsiran ayat hukum tentang wa aqimus shalah, kita akan dapati bagaimana Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, ketika kalimatnya kamu melihat aku salat, karena Nabi tentu tidak mungkin sambil menjelaskan sambil sholat, nggak mungkin. Maka para sahabat ketika menyaksikan sholatnya Rasulullah SAW, masing-masing punya penafsiran. Karena ada kalanya Nabi melakukan ini, ada kalanya Nabi di tempat yang lain tidak melakukan yang sama sebagaimana pada tempat yang ditemukan sahabat. Kita dapati misalnya, ulama mencatat bagaimana Rasulullah SAW sholat di awal takbiratul ihram beliau, bi annahu yarfa yadayhi, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau memulai sholatnya, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tapi ini ditemukan dalam tafsir ayat hukum bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau saat sholat. Dari mana kita dapati itu? Para ulama fikih mencatat bahwa tidak kurang dari khamsina sahabiyan, 50 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah idza tatah as-sholata yarfa'u yadayhi. Tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW
saat beliau mengawali sholatnya, Nabi mengangkat tangan atau mengangkat kedua tangan beliau. Maka ulama melihat apa yang dicontohkan Nabi, ada yang dikelompokkan menjadi rukun sholat, ada yang kemudian dimasukkan dalam sunnah sholat. Ulama sepakat yang menjadi rukun adalah takbiratul ihram, tetapi mengangkat tangannya ini menjadi min sunanis sholat, dari sunnah sholat. Bahkan di awal sholat ini kita mendapati paling tidak 3 hal. Yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau, atau kita praktekkan hari ini. Yang kedua niat, dan yang ketiga tentu saja membaca takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar. Maka hari ini kita dapati bagaimana sholat kita saat kita mengucapkan dalam lisan Allahu Akbar, ternyata lisan menyatakan Allahu Akbar, tangannya mengangkat, dan hati menyatakan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Tidak ada penjelasan langsung secara detail dalam Al-Quran, bukan berarti Islam penjelasan sempurna, karena ada hadis Rasulullah SAW. Walaupun memang terkadang kita banyak dapati misalnya, karena memang penjelasan hadis yang banyak didapati tadi, ada kalanya kita temukan perbedaan-perbedaan itu, Pak. Misalnya kita dapati ada orang yang mengangkat tangan sampai di atas kepala, ada yang mengangkat tangan di bawah pundak. Ini lagi-lagi karena penglihatan para sahabat tentang praktek sholatnya Nabi. Tetapi ulama mencatat bahwa menurut jumhur ulama, inda jamahiril fuqaha bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadai hadwa mankibai. Tapi ternyata dijelaskan oleh penafsiran ayat-ayat hukum bahwa Nabi mengangkat tangan beliau seukuran pundak, wa a'la udhunai, kemudian di atas kepalanya itu adalah al-anamil, ujung jari-jari beliau itu di atas, lebih tinggi dari telinga beliau. Bahkan wa ibhamahu, dan ibu jarinya fi syahmatai udhunai, di ujung telinga, Pak. Ini yang kadang-kadang bagaimana kita menjadikan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini menurut jumhur ulama meletakkan tangannya, saya boleh praktekkan, ini ditaruh di sini, diangkat tangan kita Allahu Akbar, dan posisinya adalah menghadap arah kiblat. Telapak tangan kita ini menghadap arah kiblat. Dia tidak menggenggam, tidak samping kanan dan kiri, tapi ke depan, yuwajjih ilal qiblah. Jadi apakah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan atau ada perbedaan? Qala al-Imam Asy-Syaukani, berkata al-Imam Asy-Syaukani, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan saat mengangkat tangan di takbiratul ihram. Ya, sekali lagi saya praktekkan berdasarkan hadis. Jadi tangan kita, telunjuk dan jempol kita, telunjuk jempol di sini, telunjuk di atas, tangan di atas. Allahu Akbar. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan jumhur ulama. Apakah saat kita mengangkat tangan terlalu tinggi membatalkan sholat? Tentu tidak. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mengangkat tangan yang ke atas. Perbedaannya hanya ada dalam madhab Syafi'i. Di mana dalam madhab Syafi'i kalau laki-laki agak begini, perempuan agak begini, pengangkatnya sama, ya. Dan ulama mencatat paling tidak ada 4 tempat. Yang pertama adalah inda takbiratil ihram, saat takbiratul ihram,
Kemudian wa inda ar-ruku' warraf'i minhu, saat ruku dan i'tidal, ini 2 dan 3. Dan yang keempat fir raq'ah ats-tsalitsah, setelah tahiyat awal pada rakaat yang ketiga, ini sunnah mengangkat tangan. Saya perhatikan biasanya yang paling malas mengangkat tangan itu saat ruku. Kita biasanya mau ruku tuh enaknya langsung tangannya dijatuhkan tanpa diangkat. Padahal ini makruh, tidak mengamalkan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Contoh kedua yang disampaikan ulama adalah warka'u, ruku. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, makna ar-ruku al-wajibu bimujarradil inhina. Ruku itu ketika punggung kita turun, ini sudah dianggap ruku. Jadi ini salah satu keistimewaan ajaran agama kita. Ketika seseorang sudah tunduk sedikit saja, ini sudah disebut dengan ruku. Tetapi yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan tidak kurang dari 23 sahabat yang menyatakan bahwa rukuknya Nabi kita Muhammad SAW idza rafa'a i'tadala. Para sahabat meriwayatkan karena Nabi SAW ketika beliau ruku idza raka'a i'tadala. Ini kalau diterjemahkan salah repot Pak. Ketika beliau ruku, beliau i'tidal, bukan itu maksudnya. Idza raka'a, ketika beliau ruku, i'tadala, posisi ruku beliau lurus, i'tidal, lurus, adil. Artinya rukuknya yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita meletakkan 2 telapak tangan kita fir rukbatain, di 2 lutut kita, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Lam yakna'hu wa lam yusawwibhu. Bahkan diriwayatkan pula oleh para sahabat, seandainya rukuknya Nabi itu di atasnya diletakkan tempat air katanya, maka air itu tidak akan tumpah. Bayangkan sampai sedetail itu Pak. Walaupun mungkin kita belum pernah mencoba, saat kita coba misalnya praktek sholat kita, ini kalau punggung saya diletakkan segelas air tumpah atau tidak? Ya, mumpung kita taklim pagi hari ini, saya akan contohkan. Jadi ruku itu sebenarnya saat kita begini saja sudah sah, tapi ini makruh. Yang diajarkan Rasulullah SAW adalah letakkan kedua telapak tangan kita di lutut. Jadi bukan di paha, bukan di betis. Sebab kalau seandainya diletakkan di paha, pasti posisinya lebih mendongak ke atas. Kalau terlalu ke bawah atau diletakkan di betis, pasti posisinya akan terlalu menunduk. Dan otomatis tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah idza rafa'a i'tadala, ketika beliau ruku i'tadala, lurus. Seandainya pun saya letakkan air di atas, la yuhraq, tidak akan tumpah. Nah yang sering terjadi ya rahimakumullah, punggungnya udah lurus tapi kepalanya terlalu menunduk. Begini misalnya, ini tidak benar, begini juga tidak benar. Yang betul adalah kita ukur saja. Dalam fikih disebutkan pandangan mata kita tertuju kepada ibu jari kita. Insya Allah kalau matanya tepat melihat ujung jari atau jempol kaki kita, ini menjadikan posisi ruku kita i'tadala. Tapi lagi-lagi ini ada praktek rukunya Nabi. Pak Ustadz, punggung saya udah nggak mungkin karena usia saya udah kepala 4 atau kepala 5 atau kepala 6, sudah nggak mungkin lagi seperti ini.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali seukuran kemampuan kita. Justru yang paling berhati-hati adalah tumakninah. Ini mumpung sampai kepada bab ini. Karena kata Nabi, Bapak Ibu, orang yang sholatnya tidak tumakninah, dia tak ubahnya seperti pencuri. Kalau Nabi SAW, aswa'un nas, seburuk-buruk manusia kata Nabi, man yasriqu min sholati, orang yang mencuri dalam sholatnya atau mencuri dari sholatnya. Qalu wa kaifa yasriqu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada orang mencuri dari sholatnya ya Rasul? Qala la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi yang sering terjadi saat i'tidal, Pak. Bapak Ibu, orang kebiasaan setelah ruku, sami'allahu liman hamidah, gerakan tangannya masih ada. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini kalau mau berhentikan, sami'allahu liman hamidah, atau begini juga nggak ada masalah, supaya posisi berhenti. Karena ini kewajiban yang masyhur dalam shollu kama ra'aitumuni tadi. Bagaimana Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat berulang-ulang mengulang sholatnya. Sudah selesai sholat, sholat lagi. Ya Rasulullah, sudah sholat lagi. Satu kesalahannya adalah tidak tumakninah. Ma hiya at-tumakninah? At-tumakninatu hiya as-sukutu qalilan biqadri tasbihah. Berhenti seukuran satu tasbih. Jadi kalau rukunya belum apa-apa udah Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allah, ini orang yang sholat yang disebut Nabi pencuri. Yang ketiga, wasjudu, dan sujudlah. Lagi-lagi sujudnya pun dicontohkan Nabi. Sujud yang betul itu berdasarkan hadis ada sab'atu arab. Apa itu sab'atu arab? Yang harus nempel di tempat sujud kita. Yang pertama al-jabhah. Ini Pak. Dan tidak boleh ada satu pun yang menghalangi al-jabhah kita. Baik buat ibu-ibu, nggak boleh pakai mukenanya sampai sini. Atau bapak-bapak ada yang mungkin baru belajar pakai peci, pakai kopiah. Kalau di luar sholat silahkan begini pakainya Pak. Tapi kalau udah sholat geser ke atas, karena ini wajib nempel di tempat sujud kita. Banyak orang lupa, kadang-kadang seperti ini. Ini bagaimana mungkin mau nempel di tempat sholat kita? Al-jabhah. Kemudian al-yadain. 1, 2, 3. Sudah 3 al-yadain. 4 dan 5 ar-rukbatain. Yang lutut. Sedangkan yang terakhir al-qadamain, 2 telapak kaki. Semuanya 7. Wa kaifa 'alal anf? Bagaimana dengan hidung? Ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan hidung itu wajib nempel. Tapi jumhur ulama mengatakan hidung, karena tadi udah ada hadis, hukumnya hanya sunnah saja nempel. Justru yang sering terlupakan adalah apa yang dipraktekkan dalam sujudnya Nabi, bi anna al-anamil min asabi'i rijlaihi yuwajjihu ilal qiblah. Yang sering terjadi adalah bahwa orang yang sujud, ujung jari-jari kakinya tidak menghadap arah kiblat. Mohon izin saya praktekkan Pak. Kita mengenal sujud itu dalam mazhab Syafi'i. Maaf, saya sana contohnya. Laki-laki seperti ini, perempuan begini. Sebenarnya perbedaannya hanya pada buka dan tutupnya saja. Jadi kalau laki-laki lebih lebar, perempuan lebih sempit, cuma itu aja. Tapi urusan bagaimana
Nabi contohkan itu, ulama sepakat sama saja. Bagaimana tangan kita tidak boleh tergenggam, ya, tapi ke arah kiblat. Dan yang sering terjadi saya bilang tadi, posisi kakinya. Mohon izin, kaki ini sunnahnya adalah ditekuk supaya ujung jari ini yuwajjih ilal qiblah. Jadi banyakkan orang sujudnya seperti ini, Pak. Ini tidak menghadap arah kiblat. Sayang. Padahal kita tahu bagaimana sholat itu merupakan satu amalan yang jelas sering kita dengar. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Jadi menghadirkan kualitas sholat yang terbaik, tentu ini tugas kita semua. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga sholat kita, bukan hanya yang rukun tetapi juga hal-hal yang sunnah. Karena fungsi sholat atau fungsi amaliyah yang sunnah ijbaron minan naqais, menambalkan kekurangan-kekurangan sholat, dan sekaligus ziyadah alal ajr, menambah pahala dari kualitas sholat itu sendiri. Ini makna wa aqimus sholata. Juga mana warka'u ma'ar raki'in. Konsep wa'atuz zakat sudah saya sampaikan beberapa kali. Di ujung ayat warka'u ma'ar raki'in, ulama menyebutkan karena ada kata ma'a, maka sesungguhnya perintah di ujung ayat ini berkaitan dengan sholatlah kalian bersama orang-orang yang ruku, ay aqimu as-sholata bil jamaah. Ulama katakan bahwa makna ayat ini adalah dalil tentang sholat berjamaah. Karena kita tahu sholat berjamaah bagi laki-laki muslim yang baligh dan berakal, jumhur ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Satu pandangan dari Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya adalah fardu ain. Tetapi pendapat yang paling masyhur, karena Nabi mengatakan sholatul jama'ati khairun wa afdalu min sholatil fadli bi sab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian ada perbandingan 27 derajat. Tentu tidak mungkin Nabi menyebutkan fadilah ataupun keistimewaan dengan penyebutan pahala kalau memang bukan anjuran yang sangat diinginkan Nabi. Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah, kita harus mendapati perintah-perintah Allah yang memang global ini dengan memahaminya dalam hadis, dan tentu kemudian diformulasikan oleh para ulama fikih sehingga kita bisa langsung mengambil hasilnya. Jadi bukan berarti sholat 5 waktu tidak wajib, karena memang ada hadis dan juga pastinya ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan itu semua. Kalau ada yang mencoba bermain logika bahwa Allah tidak pernah mengatakan sholat itu wajib, tentu mereka yang tidak paham struktur kalimat Al-Quran. Karena ketika sebuah perintah kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ulama lah yang kemudian menyimpulkan dalam ijtihad beliau tentang satu status hukum, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, dan seterusnya. Tentu tidak ada langsung mengatakan kalimat wajibnya, sunnahnya. Rata-rata hanya perintah untuk wajib, larangan dengan kalimat nahi. Semoga ini bermanfaat dan tentu saja memotivasi kita untuk memeriksa kembali kualitas sholat kita. Dan sebagaimana yang sering sampaikan pula bahwa mengukur benar tidaknya sholat kita tentu harus dengan ukuran orang lain. Sama dengan mengetes ukuran bacaan Al-Fatihah saya benar atau tidak harus dengan ukuran orang lain, yang orang lain itu adalah ahli Al-Quran. Jadi kalau kita mengatakan, Pak, bagaimana bacaan Fatihahnya? Oh ya baguslah. Kata siapa? Kata saya sendiri.
Itu sama dengan orang ditanya, Bapak ganteng nggak? Ya ganteng. Kata siapa? Kata saya sendiri. Itu namanya overconfident. Ya, terlalu percaya diri. Padahal kita tahu diri kita tentu dari penilaian orang lain. Begitu juga dengan kualitas sholat kita. Tentu tidak salah kalau kita kemudian meminta seseorang, tolong lihat kemarin saya sudah dijelaskan ini ruku saya betul atau tidak, sujud saya betul atau tidak, yang insya Allah demi menjaga kualitas sholat yang lebih baik lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sekedar mengingatkan kembali tentang kualitas sholat kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam amal ibadah kita sehari-hari. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya persilakan seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang didiskusikan atau yang lainnya, falyatafaddal. Dari saya cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Sekarang ini kan sering terjadi HP bunyi dan Ya. dalam sholat. Nah, ada yang berpendapat bahwa kita katakanlah mematikan HP itu tidak batal. Ya. Ada yang mengatakan batal. Baik. Yang kedua pertanyaannya, ada yang sholat ini joget, goyang, sambil dia berbaca menikmati bacaannya dia bergoyang juga. Ya. Bagaimana itu? Ya. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan gerakan dalam sholat yang tidak ada kaitannya dalam sholat, ini memang dijabarkan oleh para ulama tergantung frekuensi gerakannya. Kalau gerakannya dilakukan 3 kali berturut-turut tanpa sabab, kalimatnya tanpa sebab, maka ini membatalkan sholat. Tetapi kalau itu dilakukan karena sebab, maka mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan sholat. Dalilnya adalah praktek sholat Nabi. Ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba pintu kamar beliau diketuk oleh istrinya, tentunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW ketika Sayyidatina Aisyah mengetuk pintunya, Nabi membuka pintu itu, Nabi jalan membuka pintu itu dan kemudian kembali ke tempat sholatnya dan beliau melanjutkan sholatnya. Dalil hadis inilah yang menyatakan bahwa setiap gerakan ketika ada sabab ini tidak masalah dan boleh dilakukan, apalagi dalam keadaan darurat. Contoh misalnya bukan cuma HP sebenarnya. Ketika kita sholat, maaf tiba-tiba ada ular lewat, nggak mungkin saya khusyuk Pak Ustadz, ada ular lewat saya nggak ngelihat sama sekali, khusyuk atau takut? Kan bedanya tipis Pak jadinya. Maka mematikan HP yang mengganggu, ya kita manusia Pak, kadang-kadang sudah dipesankan seperti di sini, mohon yang membawa HP matikan. Akhirnya anak-anak takut ke masjid. Kenapa? Habis serem katanya DKM-nya ngomongnya begitu. Yang bawa HP matikan. Sangkanya yang bawa yang mati, padahal maksudnya tolong dimatikan HP-nya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Sudah diingatkan matikan atau di posisi silent. Berulang-ulang diingatkan itu Pak. Tapi itu tadi HP kita, mungkin ada juga orang tua yang lupa, akhirnya bunyi. Yang lebih kesel lagi Pak, kadang-kadang bunyi itu lagu lagi Pak. Lagunya lagu yang lagi hit sekarang misalnya. Wah, macam-macam lah. Saya sampai 3 kali dengar itu Pak. Apakah kita batal mematikan? Tidak. Silakan, nggak usah. Kenapa nggak dimatikan tadi? Saya terlalu khusyuk sholatnya. Bukan khusyuk, jangan-jangan nggak denger Pak. Matikan saja. Mau di mana posisinya silakan. Karena yang tahu cara mematikannya kan yang punya sendiri Pak. Gak mungkin orang lain, orang pasti tersinggung kalau orang lain yang mematikan. Waduh, HP saya mau diambil nih. Matikan. Kadang-kadang ada orang lupa naruh HP di depan, gak taunya bunyi. Bapak posisi berdiri, turun
ambil HP-nya, matikan segera. Apalagi kalau cuma di kantong lebih gampang lagi. Yang penting posisinya hanya untuk mematikan HP. Jangan kemudian misalnya pas dibuka, oh ada WA masuk, tulisannya DMNPA, di mana Pak? Iseng, LG SLT, kan nggak banyak Pak Ustadz, cuma beberapa gerakan. Lagi sholat, hada yubtil as-sholat, membatal sholat, karena tidak banyak. Ya. Jadi kalau cuma sekedar mematikan suara yang mengganggu, tidak sama sekali membatalkan sholat. Yang kedua, orang yang sholat dengan gerakan. Kalau gerakannya ringan dan wajar, tidak membatalkan sholat. Misalnya ada orang tadi dicontohkan sholatnya bergoyang katanya. Imam misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Namanya gerakan ringan yang mengikuti irama sholat. Begitu nikmatnya dia rasakan bacaannya, Ihdinas siratal mustaqim. Gerakan yang masih wajar, insya Allah tidak membatalkan sholat. Apalagi itu muncul hanya karena ekspresi nikmatnya bacaan sholat. Kecuali buat-buat lagi Allahu Akbar, ya itu bukan sholat namanya Pak. Kita bisa membedakan mana yang ada hubungannya dengan sholat, mana yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Atau memang maaf, ada orang kena penyakit Pak, memang harus bergerak-gerak terus. Maaf, saya pernah sholat lihat, kalau kita tanyakan ya daripada tersinggung nanti, kok Bapak gerak-gerak terus ya? Oh saya memang dari kecil atau dari habis kena jantung, nggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama tidak ada hubungannya dengan sholat dan itu berlebih-lebihan, itu membatalkan sholat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan 3 kali berurutan. Tapi mayoritas ulama yang mengatakan selama gerakannya masih dianggap wajar dalam pandangan umum manusia, insya Allah tidak membatalkan sholat. Allahu a'lam. Ya, silakan. Silakan. Saya baca melihat setelah sujud, ada yang duduk dulu sebentar baru naik, ada yang langsung. Ini yang mana yang? Oh baik. Hadirin rahimakumullah, salah satu sunnah yang juga sering terlupakan adalah julusul istirahah. Namanya duduk istirahat. Duduk istirahat itu sunnah. Jadi afdol karena ternyata melakukan julusul istirahah selain hukumnya adalah sunnah, ini lebih menyehatkan Bapak Ibu. Jadi setelah kita duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang terakhir akan naik pada rokaat berikutnya, kan posisinya duduk ke diri. Maka yang afdol adalah julusul istirahah, duduk istirahat lebih dulu. Ya, selesai Subhana Rabbil A'la, mau naik Allahu Akbar, duduk dulu. Allahu Akbar. Ini membuat otot kita istirahat sejenak. Bapak Ibu boleh periksalah, cek sendiri. Di usia kita sekarang ini terasa betul kalau kita langsung Allahu Akbar pasti sakit. Karena nggak ada jeda sama sekali. Yang betul itu indah. Biarkan sebentar tumakninah. Namanya julusul istirahah. Baru kita naik Allahu Akbar. Sama dengan perdebatan mana yang lebih dulu, yang turun saat ruku untuk sujud sebenarnya. Ya. Ternyata yang paling menyehatkan pendapat jumhur, yaitu lutut lebih dulu yang turun, baru tangan. Karena pas betul setelah ruku sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini yang memberi kekuatan Pak.
Karena posisi tangan dan lutut kita pasti ini yang lebih kuat. Maka lututlah dulu turunkan, baru tangan. Kecuali bapak yang sudah encok, yang kadang-kadang turunnya tangan dulu pak. Ya, asam urat. Allah. Malah ini dulu turunnya, baru ini. Batal nggak sholatnya? Ya enggak. Nanti kalau malaikat tanya kenapa kamu seperti itu, asam urat malaikat. Ya. Saya mencermati, maaf, malah yang sering terjadi adalah salah memahami hadis, di mana kata Nabi, inna aqraba ma yakunul abdu baina rabbihi fis sujud. Kata Nabi, sesungguhnya tempat yang paling dekat antara seorang hamba kepada Tuhannya dalam sujudnya. Fa'aktsiru du'a fis sujud. Kata Nabi, perbanyaklah doa dalam sujud. Hadis ini sahih pak. Tetapi seringkali kita salah mempraktekannya. Justru dipakainya saat sholat berjamaah. Padahal ada hadis yang lain tentang sholat berjamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kata Nabi, sesungguhnya imam itu dibuat untuk diikuti. Sehingga ulama sepakat bahwa kewajiban makmum ikut imam. Malah kalau ada yang mendahului imam, kalau tadi dalam sholat Nabi celak pencuri yang meninggalkan tumakninah, kalau orang yang sholatnya mendahului imam, Nabi katakan seperti keledai. Amma yakhshallahu an yuhawwila wajhak kal himar. Tidakkah kalian takut Allah merubah wajahmu seperti keledai? Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Orang yang sudah lebih dulu mengangkat kepalanya sebelum imam. Jadi ini hati-hati. Lalu bagaimana yang betul? Tetap ikut gerakan imam. Kalau imam sudah Allahu Akbar, bangkit dari sujudnya, jangan lama-lama berdoa pak. Karena imam nungguin. Karena kita ikut beliau. Yang namanya makmum ikut imam. Nah kalau imamnya sudah at-tahiyatulillah, makmumnya masih subhana rabbiyal a'la atau berdoa dalam sujud, itu diumpamakan bapak ikut seseorang yang kita ikuti sudah sampai di Duren Sawit, bapak masih di Al-Hikmah, pasti ngeselin. Maka doanya kapan? Hadis ini yang dimaksud adalah saat kita sholat sunnah, baik itu qiyamul lail atau sholat sunnah yang lain, maka sujudlah berdoalah dalam sujud masyitum, sekarepmu, terserah mau berapapun lamanya. Tapi jangan saat sholat berjamaah, tapi saat sholat sendirian saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sekali lagi dapat kita manfaatnya bersama. Kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Al-Fatihata ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana minal Qur'anil 'azim. Wafiqna wa hadina ila siratikal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.